Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat. Jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang Bapak absen ya. Yang pertama Abdul, yang kedua Jailani, terus Sinta, Yuni, Bahrul Ulum. Ya, sudah semuanya hadir ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, karena sekarang negara kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 atau yang bisa disebut corona, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Republik Indonesia. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baik, kita sudah menyanyikan lagu nasional negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semoga negara kita terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, apa ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem. Apa ada yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan oleh antara makhluk hidup dengan lingkungan. Itu adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Itu merupakan ekosistem. Nah, ekosistem mempunyai 2 komponen. Nah, komponen ekosistem itu ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk mati. Itu merupakan komponen abiotik. Nah, selanjutnya komponen biotik tadi dibagi menjadi 2, yaitu konsumen atau biasa disebut heterotrof dan pengurai atau biasa disebut decomposer. Nah, apa itu heterotrof? Nah, heterotrof adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pengurai atau biasa disebut dengan decomposer. Nah, decomposer ini
apa? Nah, decomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang sudah mati. Nah, itu merupakan pengurai atau decomposer. Nah, selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik ini sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Faktor yang mempengaruhi komponen abiotik ini ada 6. Yang pertama yaitu tanah dan batu. Yang kedua ada iklim. Yang ketiga ada suhu. Yang keempat ada air. Yang kelima ada cahaya matahari. Dan yang keenam ada garam. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi komponen abiotik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ekosistem. Ekosistem di bumi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Dan ada juga ekosistem buatan yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, yang pertama kita masuk ke ekosistem darat. Ekosistem darat adalah merupakan ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan cuaca hujan. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, ekosistem padang pasir, tundra, dan taiga. Itu merupakan ekosistem darat. Nah, selanjutnya ada ekosistem perairan. Apa itu ekosistem perairan? Ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem perairan terdiri atas 2, yaitu air tawar dan air asin. Contohnya air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Itu merupakan contoh ekosistem air tawar yang merupakan ekosistem perairan. Sedangkan ekosistem air asin itu seperti yang kita ketahui merupakan laut. Nah, itu merupakan contoh dari ekosistem air asin. Dan yang selanjutnya ada ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Nah, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat atau diciptakan oleh tangan manusia. Nah, ekosistem buatan ini terdiri atas sawah dan bendungan. Merupakan contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh tangan manusia. Yang selanjutnya kita masuk ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, berdasarkan golongan jenis makanan, hewan ini dikelompokkan menjadi 3. Apa itu? Nah, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan ada omnivora. Nah, apa itu nama yang disebutkan oleh Bapak? Nah, yang pertama itu hewan herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan seperti yang kita tahu itu sapi, kambing, terus kerbau, dan yang lain-lain. Itu merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Yang selanjutnya ada hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan hewan lain. Nah, apa itu hewan pemakan hewan lain? Nah, seperti yang kita ketahui seperti harimau, terus serigala, singa, dan yang lain-lain. Itu
merupakan hewan pemakan hewan lain atau biasa disebut dengan karnivora. Nah, yang selanjutnya ada hewan omnivora. Apa itu hewan omnivora? Hewan omnivora merupakan hewan yang memakan segalanya atau yang memakan tumbuh-tumbuhan dan memakan hewan lain. Itu merupakan hewan omnivora. Nah, disebut apa? Mungkin anak-anak terbesit dalam pikiran anak-anak kembali. Disebut apakah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan? Nah, itu misalnya pertanyaan dari Bapak. Apakah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan? Nah, ingat, hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan tadi merupakan hewan herbivora. Terus disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Nah, itu disebut sebagai karnivora. Nah, mungkin selanjutnya kita adakan tugas untuk anak-anak sekalian di rumah. Untuk selanjutnya silakan tugasnya dikirim melalui WA atau via grup ya. Nah, ingat selalu jaga kesehatan, tetap di rumah. Ingat jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan waktu sebelum memegang atau sudah memegang apapun. Ingat itu. Ingat, keluar pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Oke, tetap semangat walaupun kuliah kita tetap semangat walaupun belajar kita melalui daring. Jangan patah semangat. Nanti Bapak akan kirimkan tugas melalui via grup WA. Silahkan isi di rumah. Jangan sampai telat untuk mengumpulkannya. Mungkin hanya itu yang Bapak dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.